Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Rahmawati dengan NIM 2110701041. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang lab activity patofisiologi tentang konsep asam basa dan mekanisme keseimbangannya. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori asam dan basa. Asam merupakan zat yang memiliki sifat-sifat yang spesifik. Misalnya memiliki rasa asam, dapat merusak permukaan logam, juga lantai marmer atau biasa disebut korosif. Asam juga dapat bereaksi dengan logam dan menghasilkan gas hidrogen sebagai indikator sederhana terhadap senyawa asam. Dapat digunakan kertas lakmus, di mana asam dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Asam klorida dalam geteh pencernaan di lambung. Asam asetat sebagai asam penyusun dalam cuka. Asam karbonat yang memberikan rasa segar dalam minuman berkarbonat. Dan asam sifat yang dikandung dalam berbagai jeruk. Nah, selanjutnya ada teori dari basa, yaitu basa merupakan zat yang memiliki sifat-sifat yang spesifik seperti lilin, jika mengenai kulit-kulit dan terasa getir, serta dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Banyak orang mengenali bau rangsang yang kuat dari basa amonia. Lazim digunakan dalam bentuk larutan air dan berbagai cairan pembersih sebagai pemati hama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori asam basa yang umum digunakan. Yang pertama, ada Bronsted-Lowry, yaitu pengertiannya, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton H+ dari asam. Lalu selanjutnya ada Arrhenius. Arrhenius berpendapat bahwa dalam air, larutan asam dan basa akan mengalami penguraian menjadi ion lainnya. Selanjutnya ada indikator asam, basa, dan pH. Harga pH suatu larutan dapat diketahui dengan menggunakan pH meter atau suatu indikator. pH meter merupakan suatu rangkaian elektronik yang dilengkapi suatu elektrode yang dirancang khusus untuk dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari asam, yaitu asam didefinisikan sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ ketika larut dalam pelarut, biasanya air, dan melepaskan ion H+. Nah, selanjutnya lagi ada sifat-sifat dari asam. Yang pertama, yaitu memiliki rasa asam. Yang kedua, menghasilkan ion H+ dalam air. Yang ketiga, merubah warna kertas indikator biru menjadi merah. Lalu yang terakhir, sebagian besar bereaksi dengan logam menghasilkan H2. Oke, next, saya akan menjelaskan pengertian dari basa. Basa didefinisikan sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika larut dalam pelarut air. Basa juga melepaskan ion OH-. Basa juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama, senyawa basa bersifat licin. Lalu yang kedua, senyawa basa terasa pahit. Dan yang ketiga, senyawa basa menetralkan sifat asam. Selanjutnya ada keseimbangan asam dan basa. Keseimbangan asam basa adalah keseimbangan ion hidrogen. Walaupun produksi akan terus menghasilkan ion hidrogen dalam jumlah sangat banyak, ternyata konsentrasi ion hidrogen dipertahankan pada kadar rendah pH 7,4. Derajat keasaman pH darah manusia normalnya berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan optimal. Nah, di asam basa ini pula ada gangguan keseimbangan asam basa. Yang pertama ada asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik adalah keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernapasan yang lambat. Kecepatan dan kedalaman pernapasan mengendalikan jumlah karbon dioksida dalam darah. Dalam keadaan normal, jika terkumpul karbon dioksida, pH darah akan turun dan darah menjadi asam. Tingginya kadar karbon dioksida dalam darah merangsang otak yang mengatur pernapasan sehingga pernapasan menjadi lebih cepat dan lebih dalam. Selanjutnya ada asidosis metabolik. Asidosis metabolik adalah keasaman darah yang berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar
bikarbonat dalam darah. Bila peningkatan keasaman melampaui sistem penyangga pH, darah akan benar-benar menjadi asam. Seiring dengan menurunnya pH darah, pernafasan menjadi lebih dalam dan lebih cepat sebagai usaha tubuh untuk menurunkan kelebihan asam dalam darah dengan cara menurunkan jumlah karbon dioksida. Pada akhirnya, ginjal juga berusaha mengkompensasi keadaan tersebut dengan cara mengeluarkan lebih banyak asam dalam air kemih. Selanjutnya ada alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena pernafasan yang cepat dan dalam, sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Pernafasan yang cepat dan dalam disebut hiperventilasi, yang menyebabkan terlalu banyaknya jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan dari aliran darah. Alkalosis respiratorik dapat membuat penderita merasa cemas dan dapat menyebabkan rasa gatal di sekitar bibir dan wajah. Jika keadaan makin memburuk, bisa terjadi kejang otot dan penurunan kesadaran. Lalu yang terakhir, ada alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik adalah suatu keadaan di mana darah dalam keadaan basah karena tingginya kadar bikarbonat. Alkalosis metabolik terjadi jika tubuh kehilangan terlalu banyak asam. Sebagai contoh adalah kehilangan sejumlah asam lambung selama periode muntah yang berkepanjangan atau bila asam lambung disedot dengan selang lama. Alkalosis metabolik terjadi pada seseorang yang mengonsumsi terlalu banyak basa dari bahan-bahan seperti soda bikarbonat. Selain itu, alkalosis metabolik dapat terjadi bila kehilangan natrium atau kalium dalam jumlah yang banyak mempengaruhi kemampuan ginjal dalam mengendalikan keseimbangan asam basa darah. Jadi kesimpulannya, keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Pada proses kehidupan, keseimbangan asam pada tingkat molekular umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H atau ion OH yang sangat rendah. Derajat keasaman pH darah manusia normalnya berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan optimal.